Manuver Kaisang mematikan, nyatakan siap dukung Ganjar asal menguntungkan, Prabowo dan Anies makin nyungsep. PSI itu terbuka dengan siapapun kita bekerja sama, akan siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win, dan kita bisa bersinergi bersama. Nah, intinya itu aja. Yang bisa saya sampaikan, selamat untuk Mas Kaisang udah menjadi Ketua Umum PSI. Semoga amanah dan bisa bekerja dengan baik sebagai Ketua Umum. Selamat ya Mas Kaisang. Kan saya selalu mengatakan bahwa PDI Perjuangan terbuka, kami akan selalu bersilaturahmi. Namun memang semua partai itu mempunyai strateginya masing-masing dalam merangkul atau kemudian memenangkan capresnya. Jadi ayo Mas Kaisang ikut PDI Perjuangan aja yuk. Ibaratnya PSI sedang menunggangi gelombang besar yang bisa menghancurkan mereka, sekaligus bisa menaikkan nama mereka kalau kemudinya dijalankan dengan benar. Kemudian PSI meluncurkan saya sih ingin mengucapkan selamat aja ke Kaisang dan PSI. Semoga cara ini adalah cara dan strategi yang terbaik. Dan semoga PSI bisa lolos ke Senayan dan mewarnai panggung politik dengan lukisan-lukisannya. Dalam situasi tertentu, kita memang harus berani ambil keputusan seberapapun ekstrimnya. Karena lebih baik melakukan sesuatu daripada tidak sama sekali. Nah, yang perlu diingatkan kepada adik-adik PSI itu punya brand partainya anak muda. Jadi pilihlah anak muda sebagai calon presidennya biar sesuai. Jangan yang tua dong, kan nggak matching. Halo, kembali lagi dengan saya Indra Caniago di channel Jurnal 45. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep mengatakan partainya terbuka bekerja sama dengan PDIP di Pilpres 2024. Ia mengaku siap berkolaborasi dengan siapapun asal kerjasama itu saling menguntungkan. Hal tersebut disampaikan Kaisang merespon pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang mengajak dirinya membawa PSI mendukung Ganjar Pranowo. Dalam kesempatan itu, Kaisang mengatakan bakal sowan bersama jajaran PSI ke Presiden Jokowi. Ia mengklaim akan tetap mengurus perizinan audiensi itu secara birokrasi. Sekjen PSI sekaligus Wamen ATR BPN, Raja Juli Antoni menyampaikan akan mengirimkan surat permohonan audiensi PSI ke Jokowi. Sebelumnya, Puan mengajak Kaisang untuk bergabung dengan koalisi PDIP mendukung Ganjar di Pilpres 2024. Namun, Puan mengakui setiap partai memiliki strateginya masing-masing. PSI sebelumnya telah menyatakan dukungan kepada Ganjar sebagai capres di Pilpres 2024 sejak Oktober 2022. Namun dalam beberapa waktu belakangan, PSI mulai mesra dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Prabowo bahkan sempat bertandang ke DPP PSI pada bulan lalu. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, juga hadir ketika Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bertemu Prabowo di Hambalang. Terbaru, Kaisang yang baru diangkat sebagai ketum pada Senin 25 September malam menyatakan PSI tak akan terburu-buru memutuskan dukungan ke capres di Pilpres 2024. Meskipun dekat dengan Prabowo, PSI belum menentukan pilihannya. Putra bungsu Jokowi itu mengajak para kadernya menyerap aspirasi rakyat terkait sosok capres yang bakal pihaknya dukung. Ia pun menargetkan PSI bisa lolos ke DPR di pemilu 2024. Jika melihat manuver dan respon Kaisang terhadap ajakan Puan yang tidak menolak atau menyangkal ajakan Puan, tentu akan bisa memperkuat agenda politik keluarga Jokowi di Pilpres 2024, yaitu mendukung Ganjar Pranowo. Tapi namanya politik itu dinamis, kita tidak bisa melihat kemana arah partai politik atau tokoh-tokoh ini bermanuver. Tapi mungkin inilah the fastest way yang dianggap PSI bisa mendongkrak suara partai, sekaligus mengereknya dengan cepat menuju ke Senayan, dengan menembus ambang batas minimal parliamentary threshold sebesar 4% itu. Waktulah yang akan membuktikan semuanya. Kita pun akan melihat kemana bandul politik PSI akan mengayun dengan dipilihnya Kaisang sebagai ketum PSI, sekaligus mendepak Mas Giring dari kursi ketum partai yang katanya lekat sama anak muda itu, meskipun ada sosok yang uzur di sana. Apakah PSI akan dibawa Kaisang ke Prabowo seperti anggapan sebagian publik karena melihat Sis Grace pernah berkumpul bareng para ketum parpol kubu Prabowo, atau sebaliknya foto Sis Grace yang terlihat mengangkat kaki saat meeting merupakan pertanda awal bahwa PSI akan dibawanya angkat kaki buat meraih simpati pendukung Jokowi dengan mendukung Ganjar Pranowo?
Seiring dinamika politik, PSI memang masih harus menyesuaikan, memutuskan tokoh mana yang akan didukung selain Ganjar. Jadi deklarasi PSI mengusung Ganjar masih sangat prematur. Sebagai partai kecil, PSI terpaksa harus menunggu manuver dari partai-partai besar. Biarkan partai besar berkoalisi dan memilih capres dan cawapresnya. PSI tinggal melihat, menunggu dan menyatakan dukungan di waktu yang tepat. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Ngakak, niat nyindir, ketampol balik. Habib Rizik minta jangan pilih pemimpin yang kasar. Hello, nggak salah nih, Prabowo dan ente juga kasar. Ngaca dong. Kalau ada pemimpin pejabat bengis mau dekat. Kalau ada pejabat pemimpin jahat mau dekat. Kalau ada pejabat pemimpin kasar mau dekat. Jadi Allah kasih tahu Nabi, dengan rahmat Allah, engkau itu santun, engkau itu lembut ya Muhammad. Sebab andai kata nggak ada rahmat Allah, kemudian Nabi bersikap kasar dan keras hati, maka niscaya umat akan meninggalkan. Di sini saya berpikir ulang. Benarkah Prabowo itu adalah masa depan? Jejak digitalnya nggak begitu, kawan. Saya ingat banget karena selama 2 kali pilpres saya itu berseberangan dengan Prabowo Subianto dan saya akrab banget dengan jejak-jejak hitam Prabowo di masa lampau. Apa mungkin saya memilihnya di Pilpres 2024 nanti? No way, tidak akan pernah. Buat saya, Prabowo dan Anies Baswedan punya jejak yang sama dalam berteman dengan kelompok radikal. Mereka nggak mungkin punya kekuatan dan ketegasan untuk memberantas kelompok-kelompok itu. Mereka bahkan akan seperti SBY dulu, membiarkan kelompok itu berkembang pesat. Yang penting tidak mengganggu pemerintahan mereka dengan demo-demo besar. Sulit saya membayangkan kalau benar kelak Prabowo Subianto berkuasa dengan segala kelemahannya terhadap kelompok-kelompok yang berbahaya itu. Tidak. Saya tidak akan pernah memilih mereka yang rekam jejaknya pernah berkawan, berangkulan, berteman dengan kelompok radikal itu. Pentolan FPI Habib Rizik menyindir ciri pemimpin yang suka bersikap kasar kepada rakyatnya. Ia pun meminta agar tidak boleh memimpin yang bengis dan kasar kepada rakyatnya. Ia berbicara terkait sisi kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang sangat mulia dan lembut kepada umatnya atau rakyatnya sekalipun rakyat salah. Menurut Rizik, Nabi itu punya sikap yang ramah, santun, dan lembut kepada umatnya. Itu karena dituntun oleh Allah. Ia pun menyindir berbeda dengan zaman sekarang, rakyat malah mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan kasar dari pejabatnya. Pentolan 212 Rizik ini seperti tak melihat dirinya sendiri. Ia juga terbukti kasar dalam berceramah. Bahkan, Rizik juga bicara soal penggal kepala dan masih banyak lagi orang telah dihina oleh Rizik. Kata-katanya sangat kasar seolah tidak ada kosakata yang lebih baik lagi. Bukan hanya itu saja, presiden hingga ulama pun juga pernah Rizik katai dan sindir. Bahkan yang paling bikin heran, Rizik ini seperti mempermalukan Prabowo. Lagian, Rizik ini sok menolak calon pemimpin yang berlaku kasar. Tapi Prabowo yang menjadi bohir 212 selama ini terbukti berkata-kata kasar, mencekik, dan menampar wakil menterinya. Bahkan menggebrak meja ketika dulu mau nyapres di 2019. Apakah Rizik sadar bahwa ia sedang menelanjangi Prabowo? Di sisi lain, Rizik ini mungkin bisa dibilang munafik karena capres yang selama ini dekat dengannya dan PA212 juga melakukan kecurangan. Anies bermanuver cukup keras di DKI Jakarta dan pada intinya berbalik mengkambing hitamkan gubernur sebelumnya Ahok. Saat ada berita-berita yang menunjukkan ketidakbecusan Anies dalam bekerja, orang ini selalu menanggapi jika pemberitaan itu adalah bentuk kepanikan dari orang-orang yang iri terhadap Anies. Dari sini saya memang bisa menyimpulkan jika pemimpin bodoh akan selalu didukung oleh orang-orang yang bodoh pula. Karena cuma orang bodoh yang dengan penuh percaya menganggap orang lain iri dengan kebodohan jagoannya. Kebodohan Anies memang nyata senyata-nyatanya. Blunder demi blunder terus Anies lakukan. Setelah netizen plus 62 heboh menertawakan bahkan mengutuk Anies, Anies langsung berkelit dengan kemampuannya mengolah kata-kata manis yang memang jago di atas rata-rata, disertai tindakan membatalkan kebijakan-kebijakan yang sudah diputuskan sendiri oleh Anies, plus mencari kambing hitam menyalahkan orang lain.
Jadi apa yang diungkapkan oleh Rizik soal jangan pilih pemimpin yang tidak kasar itu berseberangan dengan dirinya sendiri. Karena dia dekat dengan Anies dan Prabowo. Rizik ini juga kasar. Ucapan Rizik menghina Maulid dengan cerita soal lonte. Entah setan apa yang merasuki isi otak Rizik dengan ceramah yang demikian menjijikkan.